Hujannya semakin deras, semoga suara saya bisa terdengar jelas ya teman-teman. Saya minta maaf jika ya kita lanjut dulu ya. Pertama, kita perhatikan dari pengorganisasian data ini terbagi dalam 6 tingkatan: bit, byte, field, record, file, dan database. Kita perhatikan pada bagian bit ini. Nah, kita tahu bahwa bit ini adalah suatu sistem angka biner yang terdiri atas dua macam nilai antara 0 dan 1 ya, harusnya ada 0 dan 1 ya di sini ya. Bit ini dikatakan sistem biner angka biner yang pada dasarnya digunakan untuk komunikasi antara manusia dan mesin atau komputer ya, yang merupakan komponen elektronik untuk membedakan dua keadaan, bisa juga antara on dan off ya. Kalau diangkakan 1 dan 0 ya, kalau dijadikan elektronik itu on dan off seharusnya fungsi dari angka biner ini, bit ini ya. Jadi bit ini adalah unit terkecil yang membentuk sebuah data, oke? Maka dikatakan dengan bit. Lalu kita masuk ke byte. Nah, pada byte ini bagian terkecil yang dapat dialamatkan dalam memori ya. Dalam memori, byte ini adalah sekumpulan bit tadi. Sekumpulan bit ini. Tuh, mana kursor saya nih. Saya ulangin ya. Byte ini merupakan sekumpulan bit ini tadi yang secara konvensionalnya terdiri atas kombinasi 8 bit ya, ini ya. 1 byte ini digunakan untuk mengkodekan satu buah karakter dalam memori. Kita lihat contoh dari kode ASCII ini ya. Jadi byte ini adalah kumpulan bit yang membentuk satu karakter seperti huruf, angka, atau tanda ya, dengan kombinasi 8 bit dapat diperoleh berapa karakter? 256 ya, begitu ya. Nah, lalu kita masuk ke field. Field ini tadi apa artinya? Itu kolom ya, kalau di dalam tabel itu kolom ya, kolom. Contoh kita lihat John Stewart pada field nama. Nah, itu tadi ya. Kemudian masuk ke record ya. Record itu berarti baris ya, baris ya, baris. Contoh John Stewart, berapa kode khususnya IS101 pada tanggal F02, grade-nya B+, nilainya B+, gitu ya, record ya, satu baris tadi ya. Lalu tabel. Nah, di dalam tabel ini dinamakan dengan file ya. File ini tadilah dinamakan tabel ya, tabel ini ya, tabel nilai gitu ya. Kemudian barulah dia masuk ke database. Nah, di dalam database ini terdapat file kursus, file keuangan, dan file identitas diri. Oke, gitu ya hierarki organisasi datanya. Nah, kita masuk ke batasan basis data dan sistem file. Kita perhatikan gambar ini, ada perbedaan di sana? Ada dong. Kita perhatikan dulu pada database, sistem database atau sistem basis data. Terdapat sekumpulan
karyawan, sales, akuntansi, akuntan, yang dimana kumpulan ini bisa dibuatkan sebuah database ya. Kumpulan ini bisa dibuatkan sebuah database di dalam DBMS ya. DBMS itu masih ingat apa? Database Management System ya. Lalu dihasilkanlah database karyawan, customer, sales, inventaris, terus akuntansi begitu ya. Nah, di dalam database ini terdapat file karyawan, file customer, file sales, file inventaris, file akuntansi begitu ya. Oke, itulah sebuah sistem basis data. Lalu kita perhatikan sebuah sistem file. Nah, kita perhatikan lagi sekumpulan ini, sekumpulan karyawan, personil departemen atau sekumpulan sales, sekumpulan akuntansi, yang dimana mereka ini bisa dijadikan sebuah file ya. File-filenya banyak, file yang kita cari di sini ya, file pekerja atau karyawan, file customer, file sales, file inventaris, file akuntansi, begitu ya perbedaannya ya, bisa dilihat sendiri ya. Jadi masing-masing antara basis data dan sistem file ini terdapat batasan sendiri ya. Si file sistem file ini tidak langsung ke DBMS, dia harus melalui database dulu ya, begitu ya. Oke, kita masuk ke sistem basis data. Kita masuk ke sistem basis data ya. Sebelumnya tadi sudah kita jelaskan sistem file, sekarang kita masuk ke sistem basis data. Nah, timbul lagi ada pertanyaan, mengapa perlu dilakukan perancangan basis data ya. Ini harap kalian perhatikan dulu, kenapa sih harus kita pelajari basis data itu ya kan. Yang pertama, sebuah basis data yang dirancang dengan baik dapat membantu bisa memanajemenkan data dan bisa menghasilkan informasi. Intinya di sini bisa menghasilkan informasi, bisa kalian gunakan untuk membuat apa? Membuat aplikasi. Nah, kalau kalian merancang sebuah sistem atau aplikasi tanpa basis data, apa yang kalian informasikan? Nggak bisa ya, harus ada basis data yang mendukung sistem kalian tersebut, gitu ya. Jadi diperlukanlah untuk belajar basis data. Nah, sebuah basis data yang dirancang dengan buruk akan mengakibatkan sumber redundansi data yang tidak terkontrol. Redundansi itu adalah sebuah data yang tertumpuk ya, sebuah data yang misalnya data yang sama masih juga disimpan 2-3 hari, masih juga disimpan data itu padahal sudah ada isinya yang sama. Nah, itulah terjadi redundansi atau penumpukan sebuah data begitu ya. Jadi maka perlu kita rancang sebuah data agar bisa terancang atau bisa dilakukan dengan baik. Ya, kita perlu tahu dulu apa sih sebuah basis data itu. Nah, lanjut. Untuk menghasilkan kesalahan yang dapat membuat keputusan yang kurang tepat. Bisa saja terjadi ini, menghasilkan kesalahan yang dapat membuat keputusan yang kurang tepat jika kita tidak melakukan perancangan basis data ya. Hal-hal ini bisa terjadi ya. Hal seperti ini, sebuah kesalahan yang kurang tepat sehingga diputuskan sebuah kesalahan yang sangat fatal begitu ya. Maka kita perlu belajar yang namanya basis data. Oke. Nah, inilah lingkungan dari basis data tersebut. Dimulai dari prosedur dan standarnya. Ya. Semua basis data itu perlu prosedur, perlu standarnya, perlu standarisasi maksudnya di situ. Jadi kita lihat di sini ada sistem administrator,
ada database administrator, ada database designer, ada analisis dan programmers, kemudian ada end user ini si pengguna ya, si pemakai, si pembuat, humannya. Nah, lalu kita lihat database administrator ini menulis secara prosedur ya. Sedangkan database designer ini dia mendesain sebuah database ya. Mendesain sebuah database yang di dalamnya ada DBMS utility ya. Kemudian ada lagi yang dinamakan orang analisis atau programmers. Dia menulis aplikasi program ya. Nah, aplikasi yang sudah dia tulis, yang sudah dia rancang, diakses database-nya tadi, database yang sudah ada itu bisa diakses oleh si programmer ya. Kemudian dilihat, dibaca, diinformasikan kepada user ya. Paham ya? Jadi ada bagian sistem administrator, ada bagian database administrator. Nah, ada bagian database designer, ada bagian analisis atau programmer ya. Jadi kalian nanti ini adalah calon-calon programmer, ada calon analisis data, ya bisa ya. Bisa. Nah, kita perhatikan perbedaan antara database administrator dan database designer. Mereka bertiga ini ada yang bagian memanajemenkan database-nya, ada yang bagian desainernya ya. Jadi dibagi, nggak harus diborong mereka semua, harus terbagi. Nah, inilah dikatakan lingkungan basis data. Tidak lupa juga harus ada hardware-nya ya di sini ya. Lalu ada data tadi atau file ya, sistem berkas bisa juga di sini. Oke. Sudah paham ya sampai di sini ya? Sudah, lanjut. Nah, ini adalah komponen basis data. Komponen basis data itu tentunya ada hardware, perangkat keras, ada perangkat lunak. Oke. Di dalam perangkat keras ini ada komputer dong, dan perangkat pendukung lainnya, kemudian perangkat lunak ini mah udah paham lah ya kalian ya. Perangkat lunak ini tadi ada software DBMS yang kita gunakan yaitu phpMyAdmin ya, dan SAM itu yang dinamakan softwarenya. Lalu OS, lalu software program lainnya nanti akan kita gunakan, lalu kitanya, manusianya. Di sini tadi sudah dijelaskan bagian administrator sistemnya, bagian administrator basis datanya, perancang basis datanya, sistem analisis dan programmer, kemudian pemakainya ya, end usernya ya. Ini tadi ya. Lalu prosedurnya bagaimana? Nanti instruksi dan aturan yang menentukan rancangan dan kegunaan sistem basis data. Ini ada prosedur-prosedurnya ya. Terus ada data, kumpulan dari fakta yang tersimpan pada basis data. Kita perhatikan lagi lingkungan basis data ini. Ya. Paham ya? Setelah kalian mempelajari kata-kata ini, kalimat ini, komponennya apa saja, kalian perhatikan juga ini gambar skema ini. Begitu ya, agar kalian paham lingkungan, ruang lingkup dari basis data itu ya seperti ini ya. Oke, lanjut komponen lainnya. Ada kerumitan sebuah sistem basis data tergantung dari beberapa faktor organisasi, ukuran organisasinya, fungsi organisasinya, budaya apa saja yang sudah tertanam di dalam organisasi itu, lalu aktivitas dan lingkungan dari organisasi itu. Nah, inilah yang dikatakan kerumitan, namun kita pasti membutuhkan sebuah basis data dari organisasi ini. Organisasi di sini maksudnya adalah misalnya nih institut kita. Nah, kerumitan-kerumitan yang ada di dalam organisasi itu berupa ukurannya, fungsi datanya apa, budaya atau kebiasaan yang biasa digunakan institusi ini apa, terus aktivitas atau lingkungannya apa saja, begitu ya kerumitan sistem basis datanya ya.
yang tergantung dari beberapa faktor tadi ya. Ini ukuran fungsi kebiasaan dan aktivitasnya. Lalu solusinya, basis data harus memperhatikan efektivitas biaya dan strateginya juga. Ini kembali lagi ke organisasinya ya, kita mah hanya perancang. Lalu kita masuk ke tipe sistem basis data. Ada jumlah pemakai itu berupa user yang terbagi menjadi dua, yaitu ada single user dan multi user. Single user di sini berupa desktop basis data perorangan ya. Lalu multi user ini maksudnya kelompok kerja, perusahaan, berarti sudah ruang lingkup besar. Kalau perorangan itu kita sendiri ya yang merancang sebuah data ya. Kalau ini bisa sekelompok nanti, kelompok kerja, satu kelas kalian. Lalu ini sudah masuk ke perusahaan atau institut, bisa masuk ke institut ya. Lalu ruang lingkupnya tetap desktop ya, workgroup, enterprise ya. Kemudian lokasinya tersentralisasi, tersebar. Lalu kegunaannya untuk apa saja basis data ini? Bisa untuk transaksi atau produksi, bisa untuk pengambil pendukung keputusan, atau bisa untuk big data, gudang data ya. Ini big data yang sekarang ini lagi booming ya. Big data itu bisa dilakukan, diolah, lalu dibuatkan sebagai aplikasi. Nah, ini. Oke, lanjut. Nah, DBMS tidak jauh kita belajar yang dinamakan DBMS, Database Management System, yang saat ini kita gunakan PHP-admin. Fungsinya untuk apa? Kenapa harus menggunakan itu? Begitu ya. Yang pertama untuk mengolah basis data, harusnya ini. Untuk mengolah basis data, memanajemenkan data, memanajemenkan penyimpanan data, mentransformasikan dan penyediaan data ya. Mentransformasikan dan penyediaan data. Bisa juga untuk keamanan, kontrol akses multi user, manajemen backup dan recovery, dan bisa juga untuk memanajemenkan integritas data. Terus bahasa akses basis data DBL dan DML antarmuka program aplikasi, yang saat ini bahasa yang kita gunakan ada SQL atau bahasa query ya. Ini. Kemudian yang kesembilan untuk antarmuka komunikasi basis data. Antarmuka komunikasi basis data ini agar kita bisa mengolah, mengkomunikasikan data yang harus kita olah melalui software ini, melalui DBMS ini, begitu ya. Oke, itu terkait fungsi DBMS. Kita lanjut model perancangan basis data itu ada yang berbasis objek atau simbol. Di sini di antara lain kita gunakan ERD, lalu semantik, kemudian yang berbasis record atau baris kita gunakan relasi, jaringan, dan hierarki. Ini nanti masuk ke pertemuan selanjutnya, kita masuk ke model perancangan basis data record yang relasi. Hal yang ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya lagi, kita atur lagi karena di dalam perancangan basis data pada bagian berbasis objek ERD ini banyak lagi yang harus kita pelajari, dari cara perancangannya apa saja yang harus dipersiapkan ya. Jadi poin-poin ini perlu kita pelajari satu-satu. Jadi intinya dalam model perancangan basis data itu terdapat ERD, semantik, relasi, jaringan, hierarki yang berbasis dua objek. Yang berbasis dua, yaitu objek dan record ya. Oke, kira-kira begitu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharekan kepada kalian. Jika kurang jelas bahasa saya, kalimat saya, atau apa yang saya jelaskan hari ini, boleh kalian catat, terus kalian chat saya, atau boleh kita diskusikan nanti terkait hal-hal yang belum kalian pahami ya. Oke, saya ucapkan selamat pagi. Namun saya informasikan kembali hari ini nanti akan kita akan bertemu di jam 3 sore ya. Ya, untuk praktikum. Lalu tugas kalian adalah meneruskan tugas minggu kemarin, membuat database
dan tabel